berbicara tentang kesehatan dan menjaga kebersihan diri, kebersihan itu kan sebagian dari iman. Masya Allah. Kalau kita bisa menjaga kebersihan artinya kita beriman. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga kebersihan artinya kita nggak beriman dong atau gimana sih? Karena ini adalah salah satu hikmah ketiga nih dari adanya wabah corona. Kenapa sekarang orang jadi concern banget untuk selalu cuci tangan. Utasyam dulu sesering ini nggak cuci tangan? Oh enggak, Ya sekarang kan? cuci tangan terus sampai Nah, contekan-contekan masa SMP tuh muncul semua oh kembali. gitu ya. Ya kan itu jadi Nanti hikmah waktu dia juga kan. Waktu SMP dia contek ya. Itu jadi hikmah juga kan. Hikmah yang luar Nah biasa. itu gimana sih sebenarnya ketika zaman Rasul dulu kan belum ada antiseptik, belum ada hand sanitizer. Bagaimana baginda Rasul dan para sahabat menjaga kebersihan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak menjaga kebersihan berarti enggak beriman dong. Bukan enggak beriman, tapi kebersihan itu adalah bagian daripada ibadah. Bagaimana kita akan beribadah kalau enggak bersih? Bayangin kalau di dalam kitab-kitab fikih biasanya diawali dengan bab toharoh. Bagaimana orang membersihkan setelah mereka buang hajat. Bagaimana orang berwudu, bagaimana mereka Rasulullah anjurkan bangun tidur langsung cuci tangan gitu ya. Bangun sebelum tidur malah berwudu lagi. Kemudian Rasulullah ajarkan untuk mandi wajib. Bahkan Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Bahkan orang-orang yang tidak membersihkan dirinya, tidak menjaga kebersihan, belum bersih dirinya, mereka dilarang untuk mendekati sholat. Maka wajar jika dikatakan bahwa kebersihan ini adalah bagian daripada iman ini. Karena orang mau ibadah harus yakni dalam keadaan bersih atau dalam keadaan tohara. Kemudian dikatakan lagi, lalu sekarang bagaimana di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, lihat loh, Masya Allah sabun yang kita pakai sekarang menurut penelitian adalah penemuan daripada seorang ilmuwan muslim bernama Ar-Razi yang menemukan bahwasanya sabun yang kita pakai sekarang ya, itu ditemukan bahwasanya diambil daripada minyak zaitun, diambil daripada nabati, mereka menggunakannya. Lalu di zaman Nabi dan para sahabat bagaimana? Bukankah di zaman Nabi dan para sahabat mereka sudah menggunakan siwak? Bukankah pada zaman Nabi, pada zaman sahabat sudah menggunakan yang namanya Rasulullah SAW? Ingat nggak Cak? Rasulullah itu pernah mengusir orang dari masjid karena apa? Karena bau bawang. Oh iya iya. Berarti pada zaman Nabi SAW parfum pun sudah ada. Di zaman Nabi bahkan dikatakan dalam sejarah 2800 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Rasulullah SAW itu Juni 681 Masehi. Jauh lebih. Jauh sebelumnya sabun itu sudah ditemukan di Persia. Jauh sebelumnya pembersih itu sudah ditemukan di negara lain. Dan dipakai sebagai sunnah daripada bagian Islam. Sunnah daripada kaum muslimin. Kenapa? Jangankan cuci tangan Cak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau disunnahkan untuk gunting kuku setiap hari Jumat. Ya, Iya betul. karena Rasulullah sangat tahu bahwa di kuku ini akan tersimpan bakteri, di kuku ini akan tersimpan virus, di kuku ini akan tersimpan penyakit. Maka dari itu setiap Jumat, kalau ada seminggu tuh udah panjang belum sih? Belum sebenarnya. Sepekan itu panjang belum sih? Belum. Tapi Rasulullah sangat menjaga itu. Cuci tangan itu sangat penting di zaman Nabi. Maka yang mereka gunakan di antara lain siwak, kemudian digunakan minyak parfum tadi, kemudian ada daun bidara. Daun bidara sebagai pengganti sabun ketika memandikan jenazah. Ketika mandi pun dipakai daun bidara tersebut. Tapi yang paling penting adalah syariat wudu. Kenapa? Syariat wudu ada cuci tangan, kemudian virus-virus flu, virus-virus yang menjadikan orang flu misalnya itu bisa hilang dengan istinsyak. Ini Masya luar biasa Allah. nih. Istinsyak ketika menghirup air ke dalam hidung. Dalam bener-bener sampai ke sini Wah, ya, iya. itu luar biasa. Tapi emang Wah, benar Masya sih Allah, Ustaz Syam, tabarakallah. ingat gak sih sebelum setelah aku syuting ini beberapa bulan lalu gitu ya, kan aku pernah operasi hidung tuh. Nah setelah operasi itu kan aku harus pakai spray. Spraynya itu kalau beli lumayan agak mahal 180.000 kurang lebih. Dan itu dari situ aku ngerasa ya Allah, padahal Allah udah ngajarin untuk siapapun orang dari berbagai macam kalangan masyarakat yang mampu atau tidak mampu membeli itu dengan berwudu yang
apa tadi istilahnya Istinsyak. istinsyak Ya. itu kan sampai ke dalam sini dan itu memang direkomendasikan oleh dokter gitu untuk menghilangkan bakteri-bakteri di sini, Masya Allah. Jadi dengan berwudu yang benar aja insya Allah kita juga bisa menurunkan sebenarnya ya, Betul. menurunkan Resiko. resiko terkena COVID-19 dengan menjaga kebersihan insya Allah. Jazakallah khair, terima kasih Ustadz Syam. Nah